Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fitria dengan NRP 5017251003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soil, weathering, and erosion dari chapter 12 atau tanah, pelapukan, dan juga erosi. Oke. Pengerosian, erosi, dan transportasi. Jadi, batuan-batuan yang ada di permukaan bumi ternyata itu terus mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini itu disebabkan oleh air, udara, suhu, dan kondisi lingkungan lainnya. Misalnya, pada geologi itu batu granit yang kelihatannya itu sangat keras, jika terus-menerus terkena air dan udara selama waktu yang lama, itu bisa hancur menjadi tanah. Nah, proses perubahan pada batuan ini itu terjadi melewati 3 tahap utama, yaitu pelapukan, erosi, dan transportasi. Pelapukan sendiri itu adalah sebuah proses ketika batuan itu berubah karena faktor fisik atau faktor kimia. Contohnya, jika kita tinggalkan mobil di suatu tempat yang lembab. Nah, lama-lama catnya itu akan mengelupas dan logamnya itu akan berkarat. Nah, itu adalah salah satu contoh pelapukan. Yang kedua, itu erosi, yaitu proses ketika batuan yang sudah rapuh tadi itu terambil atau terangkat oleh agen-agen erosi seperti air, angin, ataupun gletser. Jadi, pelapukan itu adalah sesuatu yang membuat batuan itu mudah lepas, dan erosi itu adalah gaya yang memindahkannya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap transportasi. Pada tahap ini itu proses ini adalah sebuah proses di mana ketika partikel-partikel batuan yang sudah tererosi tadi itu dibawa pergi, bisa oleh sungai, angin, ombak, ataupun es gletser. Nah, bahkan selama terbawa oleh agen transportasi itu batuan itu masih bisa terus tergerus dan berubah. Nah, mungkin jika dianalogikan, pelapukan itu seperti mobil yang mulai berkarat, lalu erosi itu saat seperti kita menyemprot karatnya. Nah, sedangkan transportasi itu ketika seperti air karat yang kita semprotkan tadi itu mengalir menjauh dari mobil. Nah, selanjutnya itu ada pengerosian dan sistem di bumi. Jadi, proses pelapukan itu sebenarnya terjadi karena adanya atmosfer, air, dan kehidupan di bumi. Hal ini itu yang membedakan bumi dan planet lainnya, seperti di Mars. Nah, kita masuk ke lingkup yang pertama dulu, yaitu tata surya. Di tata surya atau di solar system, pelapukan itu bisa terjadi di bumi karena kita punya udara atau oksigen dan karbon dioksida serta air yang melimpah. Nah, sedangkan jika di Mars itu kan dulu itu pernah ada air, tapi sekarang permukaannya itu mengering. Nah, angin di sana itu juga bisa sangat kencang, bahkan lebih cepat dari badai yang ada di bumi, dan mampu mengikis permukaan dari planet Mars itu sendiri dengan cara seperti pasirnya itu disemprotkan, atau proses ini disebut dengan sandblasting. Lalu yang kedua, kita masuk ke lingkup atmosfer. Nah, di atmosfer itu oksigen dan karbon dioksida itu sangat penting untuk pelapukan kimia. Sementara air yang berasal dari penguapan laut dan turun sebagai hujan atau salju itu penting untuk pelapukan kimia dan fisika. Nah, selain itu, pelapukan itu juga membantu menjaga iklim bumi. Mengapa? Karena saat pelapukan kimia itu berlangsung, sebagian karbon dioksida dari udara itu diserap dan berubah menjadi batu kapur atau limestone. Nah, bayangkan jika tidak ada pelapukan di bumi, maka kadar
karbon dioksida di atmosfer itu akan sangat tinggi dan bumi itu bisa menjadi terlalu panas untuk ditinggali. Selanjutnya itu kita masuk ke lingkup hidrosfer atau air. Nah, air sendiri itu sangat penting dalam pelapukan kimia. Oksigen yang larut di dalam air itu bisa membuat besi pada batuan itu berkarat. Nah, sedangkan karbon dioksida yang bercampur dengan air itu membentuk asam yang lemah yang dapat melarutkan mineral-mineral. Air yang mengalir itu juga bisa memberikan gaya pada batuan-batuan sehingga menyebabkan erosi dengan terus menggerus dan juga mengangkut partikel batuan. Atau bahkan es di gletser yang karena adanya pemanasan global itu bisa mencair, nah itu bisa mengikis batuan di bawahnya saat bergerak. Dan jika air itu masuk ke celah batu lalu membeku, batuan itu juga bisa pecah karena tekanan es yang mengembang tadi. Nah, selanjutnya di lingkup biosfer. Tumbuhan, hewan, dan juga manusia itu tentunya memiliki peran. Akar tumbuhan itu bisa memecahkan batuan saat tumbuh di celah-celah batuan yang sudah retak. Nah, lalu hewan yang berjalan di lereng ataupun menggali tanah itu juga membantu proses erosi. Dan manusia itu juga jelas paling besar pengaruhnya. Misalnya dengan alat besar seperti bulldozer yang bisa mengubah lanskap itu dalam waktu yang sangat singkat. Nah, selain itu, ketika tumbuhan dan hewan mati, mereka itu akan membusuk dan menghasilkan air serta karbon dioksida. Nah, gas CO2 ini jika bercampur dengan air tanah akan membentuk asam yang mempercepat pelapukan. Nah, dari proses inilah itu terbentuk tanah yang kaya akan bahan organik dan mineral dari hasil pelapukan itu tadi sendiri. Dan semua itu bisa menjadi sumber nutrisi bagi tumbuhan baru untuk tumbuh di lapisan biosfer ini. Nah, bagaimana pelapukan itu mengubah batu dan bagaimana dampaknya? Yang pertama, bagaimana pelapukan itu mengubah batu? Batuan di permukaan bumi itu bisa berubah karena dua jenis pelapukan, yaitu yang pertama pelapukan mekanik dan yang dua itu pelapukan kimiawi. Pelapukan mekanik sendiri itu adalah proses penghancuran batuan secara fisik menjadi potongan-potongan kecil tanpa mengubah susunan kimianya. Contohnya, ketika air itu masuk ke dalam celah-celah batuan. Nah, lalu air tersebut membeku, itu kan menyebabkan volume di dalam batuan itu tadi bertambah. Nah, sehingga ketika volume ini tadi terus bertambah, tekanannya juga bertambah, sehingga dapat menyebabkan batu ini menjadi pecah. Nah, sehingga bentuk dari batu itu sendiri berubah, tapi komposisi mineralnya itu masih sama. Sedangkan pada pelapukan yang kedua atau pelapukan kimia, itu terjadi ketika batuan itu bereaksi dengan air, oksigen, ataupun karbon dioksida dari udara. Nah, reaksi ini itu membuat mineral dari di dalam batu itu berubah menjadi mineral baru. Misalnya ada mineral feldspar dalam batu granit. Itu bisa berubah menjadi mineral lempung atau clay. Nah, biasanya dua jenis pelapukan ini itu saling bekerja sama. Misalnya, saat akar tanaman itu masuk ke celah batu, celah itu kan bisa semakin terbuka lebar. Nah, itu contoh dari pelapukan mekanik. Sehingga air itu bisa masuk dan udara itu bisa air dan udara itu bisa masuk dan menyebabkan reaksi kimia. Nah, jadi biasanya dua proses pelapukan itu saling bekerja sama untuk melapukkan lapisan ataupun batuan. Nah, proses ini tapi itu biasanya berjalan dengan sangat lambat.
bisa butuh sekitar ratusan hingga ribuan tahun, sampai batu yang keras sekalipun itu akhirnya hancur menjadi butiran-butiran kecil. Nah, selain itu ada juga batuan seperti kapur atau limestone atau marmer yang mengandung kalsit. Nah, batuan ini itu tidak hanya retak atau pecah, tapi ia bisa larut sepenuhnya saat terkena air asam. Berbeda dengan granit yang lebih tahan ketika terkena air yang asam. Nah, lalu bagaimana dampak dari pelapukan itu sendiri? Hasil pelapukan itu sering atau bisa kita lihat di sekitar kita. Misalnya ketika tulisan di batu nisan atau patung yang lama itu seringkali sudah tidak terlihat atau samar-samar lagi karena permukaannya itu terkikis oleh air hujan maupun udara. Nah, batu seperti marmer dan kapur itu juga cepat rusak karena mudah larut secara kimia, sedangkan batu seperti granit atau sabak atau slate itu lebih tahan karena ikatan mineralnya itu lebih kuat. Tapi meskipun batu itu tahan, setelah ratusan tahun granit pun bisa retak dan warnanya itu memudar karena terjadi proses pelapukan itu sendiri. Nah, meskipun pelapukan itu sering dianggap merusak, sebenarnya proses ini itu sangat penting untuk kehidupan. Nah, pelapukan itu bisa menghasilkan tanah sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Jadi, bisa dikatakan bahwa semua sektor pertanian itu bergantung pada proses pelapukan. Nah, selain itu, unsur-unsur hasil pelapukan yang terbawa ke sungai atau ke laut itu membuat air laut menjadi asin dan memberi nutrisi juga pada organisme yang ada di laut. Beberapa logam berharga seperti tembaga dan aluminium itu juga bisa terkonsentrasi di alam karena adanya pelapukan kimia. Pelapukan sendiri itu juga menciptakan bentuk-bentuk batuan yang menarik. Misalnya pada pelapukan sferoidal yang membuat batu itu yang awalnya kotak-kotak seperti ini, itu bisa menjadi bulat karena bagian sudut dan tepinya itu lebih cepat lapuk. Nah, lalu juga ada pelapukan diferensial. Ketika jenis batuan yang berbeda itu lapuk dengan kecepatan yang berbeda. Misalnya pada batuan sepi atau shell yang lebih lembek dan cepat lapuk dibandingkan batu pasir atau sandstone yang keras. Nah, akibatnya itu di tebing itu bisa terbentuk pola batuan keras yang membentuk tebing yang curam. Sementara batuan yang lunak itu membentuk lereng yang landai dan tumpukan reruntuhan ini itu disebut dengan talus. Nah, kita ke subbab selanjutnya. Kita akan membahas tentang pelapukan mekanik atau mekanis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pelapukan mekanik sendiri adalah proses penghancuran batuan secara fisik tanpa mengubah komposisi kimianya. Nah, pelapukan mekanik itu sendiri itu terbagi menjadi beberapa cara. Yang paling umum itu ada pressure release dan juga frost action atau pelepasan tekanan dan pembekuan air. Nah, yang pertama, pressure release atau pelepasan tekanan. Kita akan membayangkan ada batuan besar seperti granit yang terbentuk jauh di dalam bumi. Nah, saat itu posisinya itu berada di bawah tekanan besar karena tertimbun batuan lain di atasnya. Nah, ketika lapisan batuan di atasnya itu terkikis oleh erosi atau terangkat karena pergerakan lempeng tektonik, tekanan di atasnya itu bisa berkurang.
Akibatnya, batuan granit di bawahnya itu bisa mengembang dan mulai retak-retak. Nah, retakan ini yang disebut dengan seed joints atau celah-celah yang sejajar dengan permukaan batu, celah-celah yang sejajar dengan permukaan batu. Nah, di daerah miring, gravitasi itu bisa membuat lapisan batu itu pecah dan terkelupas satu persatu. Mungkin bisa dibayangkan dia itu seperti kulit bawang. Nah, proses ini itu disebut dengan exfoliation. Nah, hasilnya itu bisa membentuk bukit batu besar yang bulat atau biasanya itu disebut dengan exfoliation dome seperti di gambar yang ini. Nah, contoh nyatanya itu adalah Half Dome di Yosemite dan Stone Mountain di Georgia. Lalu yang kedua, ada frost action atau pembekuan air. Proses berikutnya ini seperti efek pembekuan air pada batu. Mungkin kita pernah melihat botol air yang pecah karena dibiarkan membeku di freezer. Nah, itu terjadi karena air itu berubah menjadi es. Dan ketika menjadi es, volume air itu bisa bertambah sekitar 7 hingga 8%. 8 atau mungkin 9%. Nah, hal yang sama itu juga bisa terjadi di alam. Ketika air itu masuk ke celah batu, lalu ketika suhu turun di bawah 0 derajat, itu air akan membeku dan mengembang. Akibatnya, batu itu bisa tertekan dari dalam dan bisa retak. Nah, proses ini yang disebut dengan frost wedging. Biasanya proses ini itu terjadi di daerah pegunungan atau wilayah dengan pergantian musim dingin dan panas yang jelas. Nah, jika ada frost wedging, juga ada kebalikannya, yaitu frost halving, yaitu ketika air di bawah batu itu membeku terlebih dahulu dibandingkan tanah sekitarnya. Nah, es yang terbentuk itu mendorong batu itu ke atas. Ini bisa membuat tanah itu menjadi bergelombang atau jalan itu bisa rusak setelah musim dingin. Nah, fenomena ini sendiri itu biasanya terjadi di daerah Amerika bagian timur laut. Lalu ada proses mekanik lainnya. Selain dua proses utama tadi, itu juga ada beberapa cara lain batuan bisa hancur secara fisik, seperti ketika pertumbuhan akar tanaman di celah batu yang bisa memecahkan batu saat akar-akarnya itu semakin besar. Lalu juga ada hewan penggali seperti tikus tanah yang membuat lubang atau menggali lubang pada lapisan tanah. Itu juga bisa membantu air serta udara itu untuk masuk ke dalam batuan. Lalu yang selanjutnya juga ada kristalisasi garam di daerah kering. Nah, saat air yang mengandung garam itu menguap dan meninggalkan kristal yang menekan batuan dari dalam, itu juga bisa menyebabkan batuan itu pecah. Lalu ada perubahan suhu ekstrim. Misalnya, ketika terjadi kebakaran hutan, batu itu bisa memuai dengan cepat lalu retak. Nah, semua proses ini itu bisa membuat batuan itu menjadi bagian-bagian kecil. Nah, saat ukuran batu itu mengecil, luas permukaannya itu semakin besar, hingga pelapukan kimia itu bisa terjadi lebih cepat. Nah, jika tadi kita membahas pelapukan mekanik yang mengubah batu secara fisik, sekarang kita akan membahas pelapukan kimia, yaitu proses perubahan komposisi kimia batuan karena adanya reaksi dengan agen pelapukan seperti air, udara, ataupun zat lain yang ada di lingkungan sekitar batuan tersebut. Nah, pelapukan kimia itu mengubah mineral di dalam batu itu menjadi mineral baru yang lebih stabil di permukaan bumi.
Misalnya, mineral yang awalnya terbentuk di dalam bumi, di tempat yang panas dan kering itu akan bereaksi ketika terkena udara dan air di permukaan. Nah, lama-lama batu itu akan berubah menjadi bentuk baru yang sesuai dengan kondisi di permukaan. Ada dua zat utama yang berperan sangat besar dalam pelapukan kimia, yaitu oksigen dan juga asam atau asid. Yang pertama, peran oksigen atau role of oxygen. Oksigen di udara itu sangat reaktif, sehingga ia itu sangat mudah untuk bereaksi dengan mineral yang mengandung logam. Contoh paling mudah adalah besi yang berkarat. Nah, ketika besi itu terkena udara, oksigen itu akan bergabung dengan besi, membentuk besi oksida atau di dalam rumus kimianya itu Fe2O3, yaitu karat. Nah, hal ini itu juga bisa terjadi pada batuan yang mengandung mineral besi seperti piroksen, biotit, ataupun olivin. Nah, jika air itu juga hadir, seperti besi oksida akan bereaksi lebih lanjut membentuk limonit atau senyawa besi yang warnanya itu kuning hingga coklat. Nah, karena itu banyak tanah ataupun batuan sedimen yang berwarna merah, kuning, atau coklat. Nah, warnanya ini itu berasal dari hematit dan limonit hasil dari pelapukan mineral besi yang ada di lapisan batuan itu tadi. Jadi, bisa dibilang bahwa karat di logam dan warna coklat kemerahan pada tanah itu sebenarnya adalah hasil pelapukan kimia yang sama, reaksi antara besi, oksigen, dan juga air. Lalu yang kedua ada peran asam atau role of acids. Jadi selain oksigen, asam itu juga berperan sangat besar dalam pelapukan kimia. Asam itu bekerja dengan cara melepaskan ion hidrogen atau H+ ke dalam air. Nah, ion ini itu bisa menggantikan unsur lain di dalam mineral seperti kalsium, natrium, dan juga atau kalium. Dan ia itu bisa merusak susunan atom dari mineral tersebut. Akibatnya, mineral yang lama terurai dan berubah menjadi mineral baru. Beberapa asam kuat itu muncul secara alami, misalnya asam sulfat dan juga asam fluorida dari letusan gunung berapi. Asam ini bisa melarutkan batuan di sekitar kawah dan bahkan itu bisa mematikan tumbuhan-tumbuhan yang ada atau vegetasi yang berada di sekitarnya. Nah, contohnya itu bisa dilihat di Yellowstone National Park, di mana air panas dan gas asam dari bawah tanah itu membuat lumpur di sekitarnya itu mendidih dan mempercepat pelapukan batu di area tanah atau lumpur yang mendidih itu tadi. Akan tetapi, asam yang paling penting dan paling umum di permukaan bumi adalah asam karbonat atau H2CO3. Nah, asam ini sendiri itu terbentuk dari air atau H2O yang bercampur dengan karbon dioksida atau CO2 di udara. Nah, meskipun tergolong asam lemah, asam karbonat itu sangat-sangat berlimpah sehingga menjadi agen pelapukan kimia yang paling efektif di bumi. Nah, saat hujan turun, sebagian kecil CO2 dari udara itu larut ke dalam air hujan, sehingga menyebabkan air hujan itu menjadi sedikit asam. Namun, air yang meresap ke dalam tanah itu justru menjadi lebih asam karena
di dalam tanah itu banyak sekali organisme yang bernapas, bahkan atau organisme organik yang telah mati itu membusuk. Nah, proses ini itu menghasilkan lebih banyak CO2. Jadi, air tanah yang melewati lapisan tanah itu membawa asam karbonat ini ke batuan di bawahnya, dan perlahan itu melarutkan mineral yang ada pada batuan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pelapukan larutan atau solution weathering. Pelapukan larutan atau solution weathering. Jadi dalam pelapukan jenis ini, batuan itu benar-benar larut karena reaksi kimia dengan air dan juga karbon dioksida. Contohnya itu pada mineral kalsit yang banyak terdapat dalam batu kapur atau limestone dan juga marmer atau marble. Nah, ketika batu kapur itu terkena air yang mengandung karbon dioksida atau CO2, air dan gas ini itu akan bereaksi membentuk asam karbonat atau H2CO3. Nah, asam ini itu kemudian akan melarutkan kalsit hingga benar-benar hilang, tidak ada sisa padatan sama sekali. Nah, proses ini itu bisa berlangsung sangat pelan atau pelan-pelan sekali, tapi ya itu akan terus-menerus dan hasilnya itu luar biasa. Jika berlangsung di bawah tanah, air tanah yang mengalir itu bisa melarutkan batu kapur dan membentuk gua-gua besar. Nah, sedangkan di permukaan itu air hujan yang sedikit asam itu bisa menyebabkan patung, monumen, atau nisan dari marmer itu menjadi pudar, lubang, ataupun kehilangan detail ukirannya, seperti di gambar pada slide pertama tadi. Nah, contoh nyatanya itu juga bisa dilihat di Yellowstone National Park, di mana air panas yang bercampur dengan gas asam itu membuat lumpur mendidih atau mud pots. Nah, itu terjadi karena pelapukan larutan itu bekerja sangat intens di sekitar sumber air panas. Nah, lalu ada juga pelapukan kimia pada feldspar yang merupakan contoh paling penting dari pelapukan kimia. Feldspar sendiri adalah mineral yang sangat umum ditemukan dalam batuan beku seperti granit. Tapi saat terkena air dan udara atau air yang sedikit asam, feldspar itu bisa berubah menjadi mineral lempung atau clay. Nah, clay itu yang merupakan bahan utama pembentuk tanah. Jadi begini untuk prosesnya. Ketika air hujan itu meresap ke dalam tanah, air itu akan menyerap karbon dioksida atau CO2 dari udara dan dari aktivitas organisme di dalam tanah. Nah, campuran air dan CO2 ini itu membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang sifatnya itu sedikit asam. Air asam ini itu kemudian akan bereaksi dengan feldspar. Lalu ion hidrogen H+ dari asam tersebut akan menyerang struktur kristal feldspar dan menggantikan unsur kalium atau K+ di dalamnya. Nah, akibatnya struktur kristal dari feldspar itu rusak dan berubah menjadi mineral lembung ataupun clay yang memiliki struktur itu berlapis seperti mika. Nah, ion-ion yang dilepaskan seperti kalium, natrium, kalsium, dan bikarbonat itu kemudian terbawa oleh air tanah atau sungai sebagai zat terlarut. Nah, selain itu, sebagian silikon atau SiO2 itu juga ikut terlepas dan larut bersama dengan air. Dengan kata lain, feldspar yang tadinya merupakan mineral keras itu
berubah total menjadi mineral baru yang lebih lembut, yaitu lempung. Lalu ada pelapukan mineral lainnya, atau chemical weathering of other minerals. Jika tadi kita membahas feldspar, sekarang kita akan melihat bagaimana mineral lainnya itu bisa mengalami pelapukan kimia. Proses pelapukan pada mineral berwarna gelap atau ferromagnesian mineral seperti olivin, piroxen, dan juga ada amfibol itu sebenarnya mirip dengan pelapukan pada feldspar. Bedanya, hasil pelapukannya itu biasanya menghasilkan ion magnesium atau Mg2+, dan senyawa besi oksida seperti hematit, limonit, atau goethit yang sering memberi warna merah, coklat, atau kuning itu ada pada tanah dan batuan. Lalu setiap mineral itu memiliki tingkat ketahanan yang berbeda terhadap pelapukan kimia, tergantung dari seberapa kuat ikatan kimia di dalam struktur kristalnya. Mineral dengan ikatan silikon oksigen atau Si dan O yang sangat kuat seperti kuarsa atau SiO2 itu sangat tahan terhadap proses pelapukan. Karena itu, kuarsa adalah mineral yang paling awet dan paling sedikit berubah walaupun sudah lama berada di permukaan bumi. Sebaliknya, mineral yang mengandung banyak ion logam seperti besi, magnesium, aluminium, atau kalsium itu lebih mudah lapuk karena ikatan antara logam dan oksigen itu jauh lebih lemah dibanding ikatan silikon oksigen. Contohnya itu ada olivin, SiO4 itu lebih cepat lapuk karena struktur kristalnya itu hanya terdiri dari gugusan tetrahedra yang diikat oleh ion besi dan juga magnesium, yaitu ikatan yang mudah untuk digantikan oleh ion hidrogen atau H+ dari air asam. Nah, selanjutnya itu ada hasil pelapukan. Setelah batuan itu mengalami pelapukan kimia, tentunya akan ada produk atau sisa dari hasil pelapukan yang tertinggal. Nah, dari berbagai jenis mineral di batuan, itu 2 jenis mineral yang paling sering tersisa adalah setelah pelapukan sempurna itu adalah kuarsa atau quartz dan mineral lempung atau clay. Selain itu juga kadang terbentuk oksida besi seperti hematit atau limonit yang memberi warna kemerahan atau kecoklatan pada tanah dan batuan. Pelapukan kimia itu juga menghasilkan banyak sekali zat-zat terlarut dalam air tanah. Misalnya saat mineral kalsit itu larut, air tanah itu akan mengandung ion kalsium dan bikarbonat. Proses yang mirip itu juga terjadi ketika mineral feldspar atau kalsium lapuk menjadi mineral lempung. Di situ itu biasanya juga terbentuk ion seperti Ca2+, HCO3- dan silika atau SiO2 yang terlarut di dalam air. Ion-ion ini itu penting karena bisa bergabung kembali membentuk mineral padat yang baru seperti kalsit dan silika ketika kondisi kimianya itu berubah. Nah, mineral-mineral inilah yang berperan sebagai semen alami atau natural cement yang merekatkan butiran pasir, lanau, dan lempung itu menjadi batuan sedimen padat seperti batu pasir dan juga batu gamping. Lalu apa dampaknya terhadap lautan? Nah, jika zat-zat tersebut itu terlarut, ia tidak langsung mengendap di dalam tanah
air itu akan terus mentransportasikannya. Ia akan terus membawanya ke sungai, lalu menuju ke laut, di mana laut itu merupakan muara sungai. Setiap tahun itu diperkirakan sekitar 4 miliar ton bahan itu terlarut dari pelapukan yang dibawa oleh sungai ke laut. Nah, inilah alasan mengapa air laut itu menjadi lebih asin, karena ia terus-menerus menerima mineral dan ion terlarut dari pelapukan batuan di daratan. Jadi, pelapukan itu bukan hanya menghancurkan batuan, tapi ia juga menghasilkan mineral baru seperti lempung dan juga kuarsa. Nah, lalu juga ia juga membentuk semen alami untuk membentuk batuan sedimen dan bahkan ia memberi garam pada air laut. Semua proses ini itu menunjukkan bagaimana pelapukan itu berperan besar dalam siklus kimia di bumi. Lalu apa faktor pengaruh pelapukan? Proses pelapukan, baik mekanik maupun kimia, itu tidak terjadi sama kuatnya di semua tempat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa cepat batuan itu bisa lapuk, seperti iklim, suhu, kelembapan, dan juga ada kemiringan lereng. Pertama, iklim dan air. Pelapukan kimia itu sangat bergantung pada air. Jadi, ketika suatu daerah itu semakin lembab, maka proses pelapukan batuan itu juga akan semakin cepat. Misalnya, batu kapur atau limestone di daerah lembab seperti pegunungan Appalachia itu akan lebih cepat terlarut dan membentuk lembah. Tapi di daerah yang kering seperti di barat Amerika, batu kapur itu justru akan tahan lapuk dan bisa membentuk tebing. Lalu, faktor yang kedua, pelapukan kimia itu paling intens terjadi di daerah tropis yang panas dan juga lembab, seperti Indonesia. Karena suhu tinggi itu akan mempercepat reaksi kimia. Sebaliknya, seperti di daerah kutub yang dingin dan kering, hampir tidak ada pelapukan kimia karena air itu sangat jarang dalam bentuk yang cair. Dan yang ketiga, pelapukan mekanik dan juga lereng. Pelapukan mekanik itu juga dipengaruhi oleh iklim dan juga topografi. Di wilayah sedang atau temperate atau moderate, di mana suhu itu sering naik turun di sekitar titik beku, air itu biasanya berada di celah batuan. Dan ia bisa membeku dan mencair berulang kali menyebabkan frost weathering atau retakan es. Di daerah pegunungan tinggi, pelapukan mekanik itu paling kuat terjadi karena ada gabungan dari suhu yang ekstrim, hujan, pembekuan, pencairan, dan ditambah dengan gaya gravitasi yang membuat batuan itu menjadi mudah terjatuh dan ketika terjatuh ya bisa pecah. Lalu selain faktor pengaruh dari pelapukan, kita akan membahas hasil penting dari pelapukan, yaitu tanah. Dalam geologi tanah adalah lapisan hasil dari pelapukan di atas batuan dasar atau bedrock. Nah, lapisan ini itu terdiri dari bahan yang lepas atau tidak padat dan bisa menopang pertumbuhan tanaman karena mengandung zat organik dari sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membusuk. Jadi, tanah itu terbentuk dari perpaduan antaranya pelapukan batuan dan juga aktivitas organisme hidup. Nah, proses ini sendiri itu membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk membentuk tanah yang subur. Nah, dalam sistem bumi, tanah itu merupakan penghubung antara 4
komponen utama, yaitu geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan juga biosfer atau kehidupan. Lalu tanah itu juga memiliki komposisinya masing-masing. Yang pertama ada loam, adalah tanah yang seimbang, yaitu mengandung pasir, lanau, dan juga lempung dalam jumlah yang hampir sama atau imbang. Nah, loam ini itu biasanya subur dan mempunyai sistem drainase air yang baik. Topsoil atau tanah bagian atas yang paling subur karena banyak sekali bahan organik. Sementara subsoil di bawahnya itu cenderung keras dan miskin akan zat organik. Nah, mineral utama yang tersisa setelah pelapukan sempurna itu adalah kuarsa dan lempung. Nah, keduanya itu sangat penting bagi kesuburan tanah sendiri. Kuarsa itu membentuk butiran pasir yang membuat tanah itu tetap longgar, sehingga air itu bisa mengalir dan udara itu bisa masuk. Nah, sementara mineral lempung itu yang akan menahan air dan menyimpan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, seperti kalsium dan juga kalium. Nah, partikel lempung itu memiliki muatan negatif di permukaannya, sedangkan air itu memiliki ujung yang bermuatan positif dan negatif. Nah, bagian positif dari molekul air itu akan biasanya tertarik ke permukaan lempung, sehingga air itu akan menempel tapi tidak terlalu kuat. Nah, ini tuh juga bisa membuat air masih bisa diserap akar tanaman. Selain itu, unsur hara seperti Ca dan juga K itu bisa menempel di permukaan lempung juga. Nah, akar tanaman itu juga akan melepaskan ion hidrogen atau H+ dari asam organik yang dihasilkannya untuk menukar unsur-unsur ini. Lalu ia akan mengambil unsur Ca dan K yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Jadi, bisa dibilang tanah adalah hasil pelapukan batuan yang dihidupkan oleh organisme dan tanpa pelapukan. Tidak akan ada tanah, pertanian, atau kehidupan darat seperti yang kita kenal tanpa adanya proses pelapukan batuan. Nah, selanjutnya ada horizon tanah atau lapisan tanah, atau dalam bahasa Inggris juga disebut dengan soil horizon. Tanah yang kita lihat itu di permukaan itu ternyata terbentuk sangat lama, bisa mencapai ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, kecepatan pembentukannya seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu ada curah hujan, suhu, kemiringan lereng, dan jenis batuan induk di bawahnya. Daerah yang panas dan lembab akan menghasilkan tanah yang lebih cepat karena pelapukan kimia dan aktivitas organismenya itu lebih aktif, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi di banyak tempat itu juga biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama sampai terbentuk tanah yang benar-benar subur dan bisa menopang kembali pertumbuhan tanaman di sana. Nah, jika kita melihat penampang vertikal tanah seperti ini, kita bisa melihat bahwa tanah itu terdiri dari beberapa lapisan yang disebut horizon tanah atau soil. Jadi ini adalah yang disebut dengan horizon tanah. Setiap lapisan itu memiliki ciri khasnya sendiri, baik dari segi warna, tekstur, maupun kandungan kimianya. Di lapisan O atau horizon O, itu lapisan paling atas. Lapisan ini itu terdiri dari bahan organik seperti daun yang gugur, ranting, jarum pinus, dan sisa tanaman yang sedang membusuk. Biasanya itu lapisan O ini banyak ditemukan di daerah hutan dan warnanya itu gelap karena kaya akan bahan organik. Nah, selanjutnya ada lapisan A atau horizon A. Dia berada tepat di bawah lapisan horizon O. Nah, tepat di bawahnya horizon A itu merupakan lapisan tanah bagian atas yang berwarna gelap
dan sangat subur. Nah, lapisan ini itu mengandung banyak sekali humus, yaitu sisa dari tumbuhan yang sudah terurai serta mineral hasil dari pelapukan batuan. Nah, disinilah itu sebagian besar akar tanaman itu akan tumbuh dan tempat aktivitas organisme tanah itu paling tinggi. Humus di lapisan ini itu juga menghasilkan asam organik yang membantu melarutkan mineral di bawahnya. Lalu ada horizon E atau lapisan pencucian atau leaching zone. Bahwa lapisan A itu ada horizon E yang dikenal sebagai zona pencucian. Sini air hujan itu akan meresap ke bawah dan membawa pergi mineral dan partikel halus seperti lempung dan oksida besi. Akibat dari proses pencucian ini, lapisan E itu biasanya warnanya akan lebih terang dan agak berpasir seperti ini. Karena mineral-mineralnya itu banyak yang sudah hilang. Lalu di bawah lapisan pencucian ini tadi ada lapisan B atau horizon B atau lapisan penimbunan. Nah, di zone of accumulation itu lapisan itu akan menampung mineral dan partikel halus yang terbawa turun dari lapisan atas. Biasanya itu dia akan berwarna merah atau coklat karena mengandung hematit dan juga limonit atau oksida besi dan bisa juga mengandung endapan kalsit. Lapisan ini biasanya itu lebih padat dan lebih liat dibandingkan lapisan di atasnya. Lalu ada lapisan paling bawah atau lapisan C, horizon C, yaitu lapisan bahan induk atau parent material. Lapisan paling bawah yang disebut horizon C ini merupakan bahan induk tanah, yaitu batuannya sedang mengalami pelapukan tapi belum sepenuhnya berubah menjadi tanah. Biasanya itu masih berupa pecahan batu atau batuan-batuan yang mulai retak karena air, akar tanaman, dan perubahan suhu. Nah, lapisan ini itu menjadi transisi antara batuan padat di bawah dan tanah yang sudah terbentuk di atasnya. Jadi tanah itu bukan hanya tumpukan debu dan pasir, tapi struktur yang berlapis-lapis yang terbentuk perlahan selama ratusan tahun. Mulai dari lapisan organik di atas sampai ke batuan induk di bawah ini. Semuanya itu memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan di permukaan bumi. Lalu kita ke klasifikasi tanah. Tanah di seluruh dunia itu sangat beragam. Ada yang gembur dan subur, ada yang kering dan keras, dan ada juga yang beku sepanjang tahun. Nah, karena perbedaan sifat itu, para ilmuwan itu membuat sistem klasifikasi tanah supaya bisa mengelompokkan dan memetakan tanah berdasarkan karakteristiknya. Nah, salah satu sistem yang paling terkenal itu dikembangkan oleh Soil Conservation Service atau layanan konservasi tanah dari Departemen Pertanian di Amerika Serikat atau US Department of Agriculture. Dalam sistem ini, tanah itu dibagi menjadi 12 kelompok besar yang disebut dengan order. Setiap order itu membedakan ciri khas lapisan tanah atau soil horizon tadi yang dimilikinya. Misalnya melalui perbedaan warna, kandungan bahan organik, lalu juga ada tingkat kelembapan atau proses pembentukannya. Nah, contohnya ada tanah yang terbentuk di daerah tropis yang lembab, ada yang terbentuk di gurun yang kering, dan juga ada yang berasal dari daerah beku seperti tundra. Nah, semua itu akan masuk ke dalam order atau ordo yang berbeda. Struktur sistem klasifikasi. Nah, masing-masing order tanah ini itu masih bisa dibagi lagi menjadi subkelompok yang lebih
kecil yang mungkin disebut dengan suborder atau subordo yang dikelompokkan berdasarkan ciri fisik dan kimianya yang lebih spesifik. Dengan sistem ini, para ahli itu bisa membuat peta jenis tanah secara sistematis, sehingga kita itu bisa tahu jenis tanah di suatu wilayah, lalu potensi kesuburannya, dan cara terbaik untuk mengelola tanah itu sendiri itu untuk apa? Misalnya untuk konservasi, untuk pertanian, ataupun untuk pembangunan. Sehingga klasifikasi tanah itu dapat disimpulkan sangat membantu kita memahami keragaman tanah yang ada di bumi. Nah, dengan membaginya ke dalam ordo dan subordo, para ilmuwan itu bisa mengenali sifat-sifat unik dari setiap jenis tanah dan memanfaatkannya secara bijak sesuai dengan lingkungan tempat terbentuknya. Nah, ada yang unik, tanah residu dan tanah terangkut. Tanah itu bisa terbentuk di tempat asalnya, tapi ia juga bisa berasal dari bahan-bahan yang terbawa dari tempat lainnya. Nah, berdasarkan asal-usulnya, tanah itu dibagi menjadi dua jenis. Pertama, yaitu tanah residu dan tanah terangkut. Tanah residu atau residual soil merupakan tanah yang terbentuk langsung dari pelapukan batuan di bawahnya. Artinya, bahan pembentuk tanah itu berasal dari batu induk yang ada di tempat itu. Nah, misalnya itu berada di daerah lembab. Batuan di permukaan seperti granit atau batu kapur itu akan mengalami pelapukan kimia dan fisik secara perlahan. Nah, hasil pelapukannya itu akan tetap berada di tempatnya. Lalu ia akan berkembang menjadi lapisan tanah di atas batuan tersebut. Jadi, jika kita itu menggali tanah residu, kita akan menemukan bahwa komposisi tanahnya itu mirip dengan batuan yang ada di bawahnya. Lalu ada tanah terangkut atau transported soil. Berbeda dengan tanah residu. Tanah terangkut itu terbentuk dari bahan yang dibawa dari tempat lain oleh agen-agen alami seperti angin, air, ataupun es gletser. Nah, contohnya, itu mungkin saat sungai itu meluap. Nah, airnya itu akan mengendapkan lumpur atau mat di floodplain atau dataran banjir. Lumpur itu akan perlahan berubah menjadi tanah yang sangat subur, meskipun batuan induknya itu bukan berasal dari daerah itu. Nah, tanah yang terbentuk dari endapan angin itu biasanya disebut dengan loess. Jenis tanah ini sangat terkenal di Amerika Serikat bagian tengah atau Midwest dan juga barat laut atau Pacific Northwest. Karena menjadi tanah pertanian yang sangat-sangat produktif. Nah, artinya itu tanah terangkut itu bisa berasal dari bahan yang berjarak ratusan kilometer dari lokasi sekarang. Jadi, perbedaan utama antara tanah residu dan tanah terangkut itu ada pada asal bahan pembentuk tanah. Tanah residu itu biasanya terbentuk di tempatnya sendiri, dari batuan yang ada di bawahnya. Sedangkan untuk tanah terangkut itu terbentuk dari bahan yang dibawa dari tempat lain oleh agen transportasi. Nah, keduanya itu sama-sama penting bagi kehidupan karena baik tanah residu maupun tanah terangkut itu bisa menjadi dasar bagi pertanian yang subur, tergantung pada kondisi lingkungannya. Oke, lalu ada tanah, batuan induk, waktu, dan juga kemiringan lereng. Setiap tanah itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, tergantung pada bahan asalnya atau batuan induknya, waktu pembentukannya, dan juga bentuk permukaannya, permukaan tempat batuan itu berada. Nah, yang pertama batuan induk atau parent material. Nah, batuan induk itu adalah sumber utama dari bahan penyusun tanah. Sifat dan komposisi dari batuan induk itu akan menentukan tekstur dan warna tanah yang terbentuk di atasnya. Nah, jika tanah itu terbentuk di atas granit, itu tanahnya akan berpasir karena granit itu mengandung banyak
quartz atau kuarsa, dan juga feldspar. Seiring waktu, feldspar yang masih setengah lapuk itu akan berubah menjadi mineral lempung. Jadi tanahnya itu berubah dari pasir itu menjadi campuran pasir dan lempung. Sebaliknya, tanah yang terbentuk dari basalt itu biasanya tidak berpasir karena basalt itu tidak punya butiran besar seperti kuarsa. Nah, saat lapuk, feldspar itu halus di dalam basalt dan ia itu akan langsung berubah menjadi mineral lempung sehingga tanahnya itu cenderung liat atau mudah menahan air. Tapi ia bisa sangat subur karena kaya akan unsur hara. Seiring berjalannya waktu, pengaruh dari batuan induk itu akan semakin berkurang. Dalam jangka ribuan tahun, tanah yang terbentuk di atas batuan berbeda itu bisa menjadi sangat mirip jika iklimnya itu sama. Dan hanya kandungan kuarsa yang mungkin akan bertahan lama karena kuarsa itu sangat tahan terhadap pelapukan kimia. Lalu selanjutnya itu ada waktu atau time. Waktu itu juga sangat berperan dalam pembentukan tanah, karena semakin lama tanah terbentuk, itu ia akan semakin tebal dan juga semakin kompleks lapisan-lapisan yang ada di dalamnya. Misalnya, abu vulkanik yang halus itu bisa cepat berubah menjadi tanah yang subur hanya dalam waktu beberapa tahun. Nah, yaitu tanah vulkanik ini dalam beberapa tahun itu sudah bisa ditumbuhi oleh rumput. Tapi jika yang terbentuk di atas lava padat, prosesnya itu mungkin jauh akan lebih lambat, butuh puluhan atau ribuan tahun agar tanahnya itu bisa menopang rumput, ratusan tahun untuk semak-semak, dan ribuan tahun itu untuk pepohonan. Contoh nyata itu tanah-tanah yang subur di dataran Kanada dan Amerika bagian utara itu terbentuk dari endapan gletser yang memerlukan waktu sekitar 10.000 tahun sejak lapisan es itu mencair untuk menjadi tanah pertanian seperti sekarang. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu ada kemiringan lereng atau slope. Selain batuan dan waktu, bentuk permukaan tanah itu juga sangat berpengaruh. Di daerah yang datar, tanah itu cenderung lebih tebal dan lembab karena air itu bisa tertahan dan erosi itu berjalan lambat. Tapi di daerah curam atau miring, biasanya tanahnya itu akan lebih tipis karena air dan partikel tanah itu akan mudah terbawa ke bawah oleh gravitasi dan juga erosi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin curam lerengnya itu akan semakin sulit tanah untuk menumpuk dan berkembang dengan baik. Nah, kesimpulannya, tanah itu terbentuk dari interaksi antara batuan induk, waktu, dan juga kondisi permukaan bumi itu sendiri. Tanah dari granit itu cenderung berpasir, dan tanah dari basalt itu lebih liat dan subur. Tanah yang sudah tua itu biasanya akan lebih tebal, dan tanah di lereng itu di lereng yang curam itu biasanya akan lebih tipis. Semua faktor ini itu bekerja sama-sama untuk membentuk karakter tanah yang kita lihat di berbagai tempat di dunia. Lalu ada peran organisme, iklim, dan faktor lain dalam pembentukan tanah. Sekarang kita akan membahas bagaimana makhluk hidup itu berperan dalam pembentukan tanah.
tanah itu bukan hanya hasil dari pelapukan batuan, tapi ia juga hasil dari kerja organisme hidup seperti tumbuhan dan hewan-hewan kecil. Akar tanaman itu seperti yang sudah jelaskan tadi bisa memecah batuan dan memperluas celah-celah tempat air masuk dan mempercepat pelapukan kimia. Lalu hewan seperti cacing, semut, atau tikus tanah itu membantu melonggarkan tanah dengan menggali atau membuat jalur bagi air dan udara itu supaya masuk lebih dalam. Lalu pada proses pernapasan organisme tanah dan pembusukan sisa tumbuhan, hewan-hewan itu bisa menghasilkan karbon dioksida yang larut dalam air dan membentuk asam karbonat yang mempercepat pelapukan mineral. Tanah dan humus itu juga mengeluarkan asam organik yang bisa melarutkan mineral di batuan. Itu tanah mulai terbentuk, makin banyak tumbuhan dan hewan yang datang hidup di situ dan mereka justru juga akan mempercepat proses pelapukan itu sendiri. Sisa-sisa makhluk hidup yang membusuk itu juga akan menambah unsur hara sehingga tanah menjadi makin subur dan juga produktif. Lalu yang kedua, tanah dan iklim atau soil and climate. Seperti pada slide sebelumnya, iklim itu juga memiliki pengaruh besar terhadap ketebalan dan jenis tanah yang terbentuk. Di daerah yang beriklim basah seperti Eropa, Kanada, atau bagian timur Amerika, tanah itu cenderung tebal dan lembab. Di sana itu air hujan banyak bergerak ke bawah, membawa zat-zat terlarut dan mencuci atau bleaching mineral ke lapisan bawahnya. Nah, tanah di daerah ini itu biasanya kaya akan oksida besi dan aluminium dan berwarna kemerahan atau kecoklatan. Di daerah kering atau gurun, tanahnya itu lebih tipis dan miskin bahan organik karena air itu jarang turun di sana. Justru air di bawah permukaan itu sering naik ke atas lewat penguapan, meninggalkan endapan garam seperti kalsium karbonat atau CaCO3 atau bahkan garam natrium atau NaCl yang beracun bagi tanaman. Nah, tanah seperti ini itu biasanya disebut dengan tanah alkali gurun yang sulit ditanami karena terlalu asin. Lalu yang ketiga ada hardpan atau lapisan keras di tanah. Nah, kadang di bawah permukaan tanah itu terbentuk lapisan yang keras dan padat atau disebut dengan hardpan. Lapisan ini itu terbentuk karena butiran tanah itu menyatu dan terikat oleh zat seperti kalsium karbonat atau lempung yang mengeras. Hardpan ini biasanya sangat sulit digali dan air pun sangat sulit untuk masuk ke dalam lapisan. Sehingga ia bisa menghambat pertumbuhan akar tanaman jika di atasnya itu tumbuh tanaman-tanaman. Lalu ada yang keempat ada laterit dan bauksit atau tanah tropis. Di daerah tropis seperti Indonesia yang panas dan lembab, pelapukan itu terjadi sangat-sangat intensif karena kebanyakan mineral di sana itu larut oleh air. Tapi aluminium oksida yang tidak larut itu akan tertinggal di permukaan. Nah, akumulasi aluminium inilah itu yang membentuk bauksit atau bahan baku utama dari biji aluminium. Tanah tropis yang sangat lapuk itu disebut dengan laterit. Nah, warnanya itu biasanya merah bata dan banyak ditemukan di wilayah yang memiliki hutan hujan. Walau hutan di atasnya itu tampak subur, sebenarnya tanah lateritnya itu miskin unsur hara. Suburannya itu justru berasal dari lapisan humus yang ada di permukaan. Dan jika hutannya itu tadi ditebang atau humusnya hilang, tanah laterit itu akan cepat mengeras seperti batu bata dan tidak bisa lagi ditanami. Nah, menariknya laterit yang mengeras ini itu bisa dipakai sebagai
bahan bangunan alami karena kuat dan tahan lama. Lalu yang kelima ada tanah terkubur atau buried soils atau paleosols. Nah, kadang tanah yang lama bisa terkubur oleh lapisan baru, misalnya oleh abu vulkanik, endapan debu, ataupun lava. Nah, tanah semacam inilah itu yang disebut dengan paleosol atau tanah purba. Paleosol ini sangat berguna bagi ilmuwan karena di dalamnya itu sering terdapat sisa-sisa tumbuhan, hewan, ataupun jejak iklim di masa lalu. Dengan mempelajari paleosol, kita itu bisa mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dan cuaca di masa lampau. Oke, itu tadi pembahasan terakhir kita. Saya Indah Nur Fitria, sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.